Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in asbab. Syuhada wa sholihin wa ulama al musannifin wa mukhlisin wa sufyan mujtahidin. Khususan ila arwah itu Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Daris, Syekh Fadani. Summa ila arwah hadratus Syekh Jawi Al-Bantani tagamadahumullah fi kuburihim wa rahmatillahi wa karamatihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim wa daranya wa biniyati sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqun wa sanuka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta adamal asma'a kullaha qulta lam nahum bil ladunna ilma nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma natabi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita bahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzuruna summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Wa id qultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah meyakini
tidak akan pernah membenarkan laka bagimu hatta narallaha jahratan, sehingga kami dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka mengambil, arti asalnya maka mengambil oleh sa'iqah apa? Petir, duduk, geledek, halilintar, maka telah mengambil oleh petir akan kalian. Maka telah menyambar, arti pemahamannya ya. Wa antum tanzuruna, walhal kalian menyaksikan, melihat langsung, memperhatikan. Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, mim ba'di mautikum, daripada setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian beriman. Suaranya belum ada nih. Kita bahas pada malam hari ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Masih kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu. Wa dzalika, dan itu terjadi lama raja'a Musa alaihi salamu minat turi ila qaumihi, tatkala Nabi Musa kembali dari Bukit Tur ke kaumnya. Fara'a ma hum alaihi min ibadatil ijli, haraqal ijla wa alqahu fil bahri wa ikhtara min qaumihi sab'ina rajulan min khiyarihim. Lalu Nabi Musa melihat sesuatu terhadap mereka kaumnya, kaum Nabi Musa. Atas apapun yang Nabi Musa lihat, diantaranya menyembah anak sapi, anak kerbau. Niscaya Nabi Musa membakar anak sapi itu dan melemparnya ke laut. Dan Nabi Musa memilih dari kaumnya sebanyak 70 orang laki-laki, 70 orang laki-laki min khiyarihim, yang terbaik di antara mereka. Falamma kharaju ila turi qalu li Musa sal rabbaka hatta yusmi'ana kalamahu. Maka tatkala mereka keluar ke Bukit Tur, mereka berkata kepada Nabi Musa, mintalah engkau Musa kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dapat memperdengarkan kepada kami akan kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala Musa alaihi salamu dzalika, maka Nabi Musa pun meminta, memperkenankan, mengiyakan permintaan kaumnya agar suara Allah Subhanahu wa taala bisa mereka dengar. Ini permintaan kaum Nabi Musa yang sebanyak 70 itu, dan dari 70 itu semuanya 70-nya adalah orang-orang terbaik. Fa'ajabahullahu, maka Allah pun memperkenankannya. Jadi permintaan Nabi Musa apa? Allah iakan, ya,
Allah jawab, ya saya terima, bahasanya gitulah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Walamma dana minal jabali waqa alaihi amudun minal ghamami wa tughshil jabala kullahu. Dan tatkala mendekat dari gunung, terjadi atas itu Nabi Musa, amudun minal ghamami, tiang ya dari awan, dan menutup gunung semuanya. Amud beberapa tiang, beberapa selain bahasa tiang apa? Kayak tiang, pokoknya tiang ya, tiang-tiang. Wadana min Musa dzalikal ghamam, dan mendekat dari Musa oleh itu awan. Hatta dakhala fihi, sehingga Nabi Musa masuk ke dalamnya. Jadi ketika kaum Nabi Musa yang 70 orang itu, orang terbaik semua, meminta kepada Nabi Musa agar memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan suara Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Akhirnya Nabi Musa pun mengiyakan permintaan kaumnya. Maka mintalah Nabi Musa kepada Allah sesuai permintaan kaumnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankannya atau menjawabnya. Namun pada saat Nabi Musa mendekat ya, pada saat Nabi Musa SAW mendekati gunung tersebut, gunung Bukit Tur maksudnya ya. Nah di situ jatuhlah beberapa tiang dari awan. Nah gunung-gunung itu menutupi tiang-tiang itu menutupi gunung semuanya. Akhirnya gunung itu pun awan itu pun mendekati Musa, sehingga Nabi Musa pun masuk ke dalam awan. Faqala lil qaumi udkhulu, kata Nabi Musa berkata kepada kaumnya, saya udah masuk nih, kalian juga sini masuk, gitu ya. Jadi Nabi Musa masuk ke awan itu. Setelah masuk di dalam, Nabi Musa nyuruh kemana? Kaumnya untuk ikut masuk, gitu. Paham nih ya? Terus wa kana Musa alaihissalamu mata kallamahu rabbuhu wa qala jabhatihi nurun sati'un la yastati'u ahadun min bani adam an nadaru ilaihi. Dan Nabi Musa alaihissalam kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini digaris bawahi ya. Pertama yang harus kita garis bawahi adalah dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa bukan seperti dialognya makhluk dengan makhluk. Ini harus kita garis bawahi. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala tanpa bahasa, tanpa suara, tanpa huruf, dan tanpa yang lainnya yang dibutuhkan untuk berbicara. Itu semua tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gimana kalau gitu Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan itu pemahaman kepada Nabi Musa, sehingga tidak perlu dipertanyakan bagaimana Nabi Musa bisa ngobrol dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah. Namun salah satu ciri yang menandakan bahwa Nabi Musa alaihissalam diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahami kalam Allah, di jidatnya ya, di jidat siapa? Di jidatnya Nabi Musa itu ada cahaya yang memancar ya.
di mana cahaya itu satu orang pun tidak akan pernah bisa untuk melihatnya. Paham ya? Oke. Ulangi. Jadi ketika ketika Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami pengertian ngobrol atau berbicara di sini adalah pertama, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa bukan seperti ngobrolnya makhluk dengan makhluk. Bukan seperti kita ngobrol dengan teman kita, seperti kita ngobrol dengan saudara kita, seperti kita ngobrol dengan orang lain, sesama makhluk. Bukan begitu ngobrolnya Nabi Musa dengan Allah atau ngobrolnya Allah dengan Nabi Musa, bukan begitu. Kalamullah yang kita pelajari dalam ilmu tauhid atau akidah ahli sunnah wal jamaah adalah kalam Allah itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, dan tanpa yang lain-lainnya yang dibutuhkan untuk bisa berbicara. Nah, itu semua nggak dibutuhkan oleh Allah ya, nggak dibutuhkan. Udah paham ya? Yang kedua, lalu bagaimana Allah ngobrol dengan Nabi Musanya kalau kalam Allah bukan begitu? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa jadi ngerti. Sehingga Nabi Musa jadi paham dengan ucapan Allah. Paham ya? Sama seperti gini mungkin ya. Sama seperti gini. Belum lama, entah 3 hari atau berapa hari yang lalu, itu ada sebuah penelitian. Ya saya juga dapat ya di Facebook ya, di YouTube, awalnya dari WA, akhirnya saya cek benar. Namanya seorang profesor, doktor apa ya? Doktor, lupa saya namanya. Jadi belum menjelaskan ada sebuah penelitian tanaman diperdengarkan suara musik klasik, musik modern, sama musik dangdut, terus musik rock, dan suara orang ngaji Quran. Ya. Nah, jadi di situ ada suara musik dangdut, musik rock, klasik, modern segala macam, dan suara bacaan Quran. Dari suara-suara itu ternyata memberi pengaruhnya sesuai dengan tingkatannya. Katakan begini katakannya. Pertama, suara musik rock. Nah, itu tanaman tidak ngaruh sama sekali. Ya, tidak ngaruh sama sekali. Pertumbuhannya lambat. Terus musik dangdut, klasik, modern agak mendingan. Selain rock ya, agak mendingan lah, tumbuh. Tetapi ketika diperdengarkan bacaan Quran, itu tanaman apa? Tumbuhnya cepat. Ya, tumbuhnya cepat. Tanaman itu tumbuhnya cepat. Ini perbandingan gini maksudnya. Gimana Nabi Musa bisa paham kalam Allah, sementara kalam Allah itu secara tauhid tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, dan tanpa yang lainnya yang dibutuhkan untuk bisa berbicara. Ini perbandingannya begini ya. Nah, itu kata si profesor itu, ini nggak bisa kita bantah. Memang ada faktanya, ya. Di Jawa Tengah sama di Surabaya pada Jawa Timur, seorang mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana itu
tanaman kok bisa paham, ya kan? Bisa ngerti kalau diperdengarkan rock, dia nggak mau apa? Tumbuh. Musik selain rock bisa tumbuh, tapi lambat. Tapi ketika diperdengarkan bacaan Quran itu bisa tumbuh dengan cepat. Nah ini kenapa bisa? Nah itu berarti siapa yang ngasih pohon itu bisa ngerti? Ya Allah lah, ya kan? Gitu kan? Ya Allah yang ngasih. Nah ternyata diteliti pohon itu memiliki kecerdasan spiritual luar biasa kan? Ternyata pohon punya kecerdasan spiritual. Ya, pohon punya kecerdasan spiritual. Jadi kalau teman-teman ada yang suka tanaman, kalau tanamannya pengen cepat tumbuh, sering-sering bacain Quran. Ya, sering-sering bacain Quran. Itu terserah, kata profesor itu, Anda mau percaya mau nggak terserah, tapi ini udah ada hasil penelitiannya. Ini udah ada. Nah di sini kan gimana Nabi Musa bisa paham kalam Allah, sementara kalam Allah menurut akidah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa dan yang lain-lainnya yang dibutuhkan sehingga bisa berbicara. Jawabannya Allah lah yang ngasih Nabi Musa bisa paham. Allah lah yang ngasih Nabi Musa bisa ngerti kalam Allah. Ya. Salah satu ciri secara zohir menurut Syekh Nawawi, salah satu ciri secara zohir Nabi Musa sedang ngobrol dengan Allah adalah itu di jidatnya apa? Ada cahaya yang memancar. Tetapi cahaya itu tidak bisa dilihat oleh manusia siapapun. Gak bisa. Wasami al-qaumu kalamallahi ma Musa alaihissalam. Akhirnya si kaum yang tadi minta ke Nabi Musa supaya bisa diperdengarkan suara Allah obrol dengan Nabi Musa terdengar. Ya. Berarti kaumnya pun Allah kasih paham. Allah kasih ngerti kalam Allah. Di antaranya secara umum ucapan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa di situ al kaza wala tab al kaza. Jadi bahasa kitanya, Musa, ini kerjaan yang ini jangan lo kerjain gitu bahasanya. Itu kedengeran sama kaumnya. Oh, benar tuh berarti Nabi Musa lagi ngobrol tuh sama Tuhannya. Nabi Musa lagi ngobrol sama Allah. Nah, berarti di sini kaum Nabi Musa pun Allah izinkan, Allah perkenankan, Allah kasih paham, Allah ngasih ngerti obrolan Nabi Musa dengan Allah. Ya. Ingat yang harus garis bawahi sekali lagi, kalam Allah tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf dan tanpa yang lainnya yang bisa dibutuhkan untuk bisa bicara. Ketika ada yang nanya, kok bisa dipahami oleh Nabi Musa? Jawabannya, Allah memberikan paham, Allah memberikan ngerti apa yang Allah ucapkan kepada Nabi Musa. Dan ternyata itu bukan hanya Nabi Musa yang Allah kasih paham. Kaum Nabi Musa pun Allah kasih. Falamma tammal kalamu in kasyafa an Musa al-ghamamul ladzi dakhala fihi. Setelah selesai obrolan Nabi Musa, itu awan hilang lagi, ya. Itu awan apa? Hilang lagi, terang lagi dah gitu maksudnya ya. Cerah lagi. Itu ya. Cerah lagi. Faqala al-qaumu ba'da dzalika. Padahal si kaum udah Allah kasih paham, Allah kasih ngerti, dengar obrolan Allah dengan Nabi Musa. Jawabannya kata kaum itu, la nusaddiqu laka bi annama nasma'uhu kalamullahi hatta narallaha mu'ayyanatan. Tetap Musa, gua enggak percaya tadi obrolan lu sama Allah. Tetap gua enggak percaya. Kami enggak percaya Musa. Sehingga yang kami inginkan sekarang adalah melihat Allah secara langsung. Tadi awalnya minta
dengar. Bisa dengar obrolan Nabi Musa dengan Allah. Setelah itu Allah perkenankan, minta bukti kedua. Bukti keduanya, gua pengen lihat langsung Allah kayak gua lihat lo nih, jogrogannya. Ya, kayak gua lihat lo nih jogrogannya. Gimana sih Allah? Nah ini kata kaum Nabi Musa. Ya, kata kaum Nabi Musa. Fa'ahraqathum narun minas sama'i wa matu jami'an. Maka seketika itu juga petir, halilintar, geledek langsung nyamber membakar mereka 70 orang ya. 70 orang terbaik mati semua ketika mereka bilang saya pengen lihat Allah secara langsung. Mungkin di sini pelajarannya, itu Allah kasih lihat bagian dari makhluk Allah yang begitu, ya kan? Apalagi melihat yang menciptakannya. Allah kasih lihat ciptaannya aja nggak kuat, nggak bisa, apalagi lihat yang menciptakannya atau penciptanya. Mungkin kalau sekarang ada orang minta seperti itu, minta nih sekarang, coba gue minta buktiin gue bisa lihat Allah. Lo lihat aja matahari kalau lo bisa, gitu ya. Lo lihat matahari, kalau bisa lihat matahari secara jelas, bentuknya seperti lihat jarak jauh, silahkan. Kira-kira gimana coba kita lihat? Nah, luar biasa kan? Mungkin yang ada mata jadi merem, ya kan? Gelap, nggak kelihatan matahari. Nah ini dia. Faqama Musa rafi'an yadayhi ila sami yad'u. Semuanya meninggal, kaum Nabi Musa yang 70 orang terbaik itu. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Wa yaqulu ya ilahi ikhtartu min bani Israila sab'ina rajulan liyakunu syuhudi biqabuli taubatihim fa'arju ilaihim wa laysa may minhum wahidun famal ladzi yaquluna falam yazal Musa mustaqilan bidu'ai. Nabi Musa ngomong, Allah, saya milih dari kaum saya itu Bani Israel 70 orang terbaik semua. Kalau Allah enggak hidupin lagi, gimana saya mau bisa ngasih bukti gitu ya? Gimana saya bisa ngasih bukti? Lah kalau dia pada mati semua, saya ngomong apain jadinya? Buat ngebuktiin kau ada ya Allah gitu kan? Tapi itu enggak langsung Allah kabulkan, ya. Itu enggak langsung Allah kabulkan. Enggak Allah kabulkan. Karena di sini ada kalimat falam yazal Musa mustaqilan bidu'ai. Senantiasa Musa menyibukkan diri dengan berdoa. Berarti lama ini. Ya, lama, ya. Entah berapa lama, wallahu a'lam bishawab, di sini tidak dijelaskan, mungkin tafsir lain ada ya. Tidak dijelaskan, tapi kemudian hatta radallahu arwahahum. Sehingga Allah pun mengembalikan ruh mereka lagi. Maka berarti kemudian hidup lagi. Iya ya, hidup lagi. Permintaan Nabi Musa Allah perkenankan. Allah jawab. Wa batalat taubatu bani Israila min ibadatil ijli faqala. La aqbalu illa an yaqtulu anfusahum. Dan batal taubat Bani Israel tersebut daripada menyembah anak sapi, anak lembu, anak kerbau. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menerima taubat mereka kecuali mereka membunuh diri mereka masing-masing. Di ada penjelasan di kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ternyata di sana beriman kepada para nabi itu hukumnya wajib setelah
para nabi menampakkan kemukjizatannya. Ya, itu wajib beriman. Ya, wajib beriman. Mungkin ini hampir sama dengan kisah Nabi Muhammad SAW ya. Rata-rata orang kafir Quraisy yang melihat langsung mukjizat Rasulullah SAW beriman. Rata-rata ya, rata-rata. Sekalipun mungkin ada juga yang tidak beriman. Maka untuk orang non-Islam yang sekalipun Rasulullah sudah dakwah tapi mereka tetap tidak beriman sampai wafatnya, ya, maka ini masuk fi ilmillahi ta'ala, masuk dalam ilmu Allah atau ketentuan Allah. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat apa di sana? Apa di sana? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Di ayat itu kurang lebih orang kafir itu sama aja. Mau dikasih peringatan kek, mau kagak kek, tetap mereka tidak beriman. Maksudnya apa ayat ini? Jangan dipahami umum ya. Jangan dipahami gini. Oh, orang kafir sekarang mah susah. Itu makanya mereka tetap bukan. Ayat itu berlaku untuk orang kafir yang sudah meninggal atau orang kafir yang sudah Allah tentukan masa hidupnya kafir sampai meninggalnya juga kafir. Pertanyaannya, kita tahu nggak siapa? Nggak tahu kan? Nah, makanya kemudian ayat itu berlaku bukan untuk orang kafir atau non-Islam yang masih hidup sekarang. Bukan untuk mereka yang masih hidup sekarang, bukan. Tapi ayat itu untuk orang-orang non-Islam yang sudah wafat. Karena mereka ketika hidup dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan tetap tidak beriman. Nah, itulah tafsiran yang ditafsirkan oleh ulama, ya. Jangan kita jadikan ayat itu secara umum. Orang kafir mah susah, mau dakwahin mau kaget, pajeng. Enggak, bukan itu, jangan begitu ya, salah itu. Paham ya? Nah, itu ya. Jadi orang kafir atau non-Islam yang sudah meninggal, mereka itu ketika hidupnya dikasih peringatan kek ataupun kagak tetap tidak akan beriman. Itu yang sudah istilahnya fi ilmillahi ta'ala, dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tentukan terhadap orang-orang non-Islam yang masa hidupnya dikasih peringatan ataupun tidak, tetap tidak sampai dia meninggal. Ya. Wa antum tanzuruna ilan naril waqi'ati minas sama'i. Dan kalian perhatikan api yang jatuh atau turun dari langit. Jadi maksudnya dia apa tadi maksudnya? Dikasih makhluknya aja enggak kuat, apalagi penciptanya. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Nah, itu Nabi Musa bisa. Allah yang menentukan, mentakdirkan Nabi Musa ya enggak kenapa-napa. Itu makanya ya. Nah, untuk orang kaum Nabi Musa yang 70 orang, yang berarti Allah takdirkan saat itu ketika api itu datang mati, meninggal. Ya. Tapi ada bahasan lagi gini. Ada bahasan ketika kaum Nabi Musa yang 70 orang itu orang terbaik semua Allah hidupkan kembali, apakah mereka tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya atau tetap kena taklif? Kewajiban umpama kewajibannya saat itu di zaman Nabi Musa umpama
sholat juga tapi sholat dengan cara Nabi Musa gitu ya, apakah itu tetap kena? Gimana? Ngerti gak maksudnya? Kan kaum Nabi Musa 70 kan mati nih. Jadi kan Nabi Musa berdoa dengan beberapa lama supaya dihidupkan kembali. Akhirnya Allah hidupkan kan. Nah ketika sudah hidup kembali, apakah kaumnya itu tetap berkewajiban untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa syariat Nabi Musa maksudnya ya, sholat dan puasa syariat Nabi Musa, apakah tetap wajib melakukan itu? Nah itu dia. Ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, di kalangan ulama ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan baqa'u taklifihim, ada yang mengatakan sukutu taklifihim, beban kewajibannya tetap masih ada. Ada juga yang mengatakan beban kewajibannya hilang. Gitu. Dua-duanya benar, tetapi dari dua pendapat itu yang kuat tetap melakukan kewajibannya. Puasa umpama diantaranya puasa syariat Nabi Musa, sholat syariat Nabi Musa, umpama begitu ya, umpama. Masing-masing punya alasan. Yang alasan tetap ada bahasanya kalau di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya bahasanya di kitab di sini tetap melakukan kewajiban li'alla yakhluwa aqilun min ta'abbudin. Alasannya tetap ada kewajiban dia untuk melakukan kewajiban-kewajibannya supaya jangan sampai tidak ada sama sekali orang yang berakal untuk melakukan ibadah. Berarti tetap ada yang melakukan ibadah. Sedangkan yang mengatakan hilang kewajibannya, alasannya liyakuna taklifuhum mu'tabaran bil istidlali dunal ibtirari. Beban mereka itu berdasarkan dalil, kesadaran secara normal, bukan karena dipaksa. Nah ini berarti sama dengan kasus di kita, ada umpama orang mengalami mati suri, ya kan? Kan dia mati udah, ya kan? Kan udah mati, udah nggak ada lagi kewajibannya. Berarti orang yang mati suri ini kemudian Allah apain? Allah hidupkan lagi, Allah balikin lagi, ya kan? Nah ini berarti orang yang mati syuri tetap melakukan kewajiban. Tetap dia sholat, puasa, kewajiban-kewajiban yang lain syariat Nabi Muhammad SAW. Terus secara akidahnya berarti ajal dia belum habis. Ya kan? Berarti ajal dia belum habis. Karena memang di kitab-kitab tafsir yang lain diistilahkan arja'allahu baqiyata ajalihim wa arwahihim ajalihim wa arzaqihim. Jadi Allah balikin lagi sisa dari ajalnya, sisa dari rezekinya. Berarti kan belum habis kalau gitu, ya belum habis. Nah makanya
Ada kemudian berkaitan dengan akidah kok bisa umpama dia tibang katakan ketusuk benda kecil udah nggak hidup lagi langsung mati, berarti ajalnya habis. Nah makanya kita nggak usah aneh ketika ada kejadian seharusnya mematikan tapi dia masih hidup, berarti ajalnya belum habis. Ajalnya belum habis kalau gitu ya, ajalnya belum habis. Maka ketika ajal belum habis berarti kewajiban masih ada. Nah gitu ya, masih ada kewajiban, masih ada. Nah terus kemudian ada lagi permasalahan di sini, ulama berikhtilaf bisakah Allah dilihat? Ya, bisakah Allah dilihat? Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya bisa. Ya bisa. Allah bisa dilihat. Melihat Allah di dunia dengan melihat ciptaannya. Melihat Allah di akhirat dengan melihat tanpa bagaimana. Ya, itu dia. Bila kaifin, tanpa bagaimana. Bisa. Alasannya apa bisa dilihat? Karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Tapi selain Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa. Allah nggak bisa dilihat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi untuk Ahlussunnah bisa dua-duanya. Pengertiannya bisa di dunia dengan melihat ciptaannya. Di akhirat melihat dengan tanpa bagaimana. Nah ini dia. Ya, emang begini jawabannya ya, emang begini jawabannya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, ay summa ahyainakum min ba'da harqikum bin nari wa ba'da mautikum yauman wa lailatan. Sehari semalam. Jadi kaum Nabi Musa yang 70 orang yang Allah wafatkan itu cuma sehari semalam. Berapa jam? 24 jam. Ya, 24 jam. Allah wafatkan. Ya, kaum Nabi Musa Allah wafatkan. Kan berarti kalau sekarang di umat Nabi Muhammad sama dengan mati suri. Ya kan? Mati suri bervariasi ya, bervariasi mati suri. Wa dzalika li idhari asaril qudrati wal yastaufu baqiyata ajalihim wa arzakihim. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan umat atau kaum Nabi Musa yang 70 orang terbaik li idhari asaril qudrati, untuk menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kudroh. Kudroh itu berkaitan dengan sifat yang jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Ya. Kudroh Allah berkaitan dengan yang jaiz, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Kalau kita katakan wajib Allah menghidupkan, salah. Berarti ada lagi sifat yang wajib yang harus kita yakini, yaitu Allah wajib menghidupkan. Enggak. Kalau kita katakan mustahil, lebih salah lagi. Berarti Allah nggak mampu. Nah, ya, berarti Allah nggak mampu. Nah makanya sifat kudrah Allah hanya berkaitan dengan yang jaiz. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Pengertiannya, innallaha ala kulli syai'in jaizin la wajibin wala mustahilin. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu yang jaiz, bukan yang wajib, bukan pula yang mustahil. Nah ini Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, iya, tapi sesuatu yang jaiz, bukan yang wajib, bukan yang mustahil, bukan, ya, yang jaiz. Karena jaiz itu apa pengertiannya?
Apa jais pengertiannya? Saya bisa tidak. Bisa Bisa iya. ma yumkinu wujuduhu wa adamuhu atau wa ma la yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang mungkin ada dan tiada atau sesuatu yang tidak mungkin tiada dan ada, sama aja. Berarti intinya boleh ada, Boleh tidak. boleh tidak. Kalau wajib, Tidak boleh. Ada. ya, sesuatu yang tidak boleh Tidak. tidak ada. Berarti harus. Kalau mustahil, Tidak. Ada. sesuatu yang harus Tidak ada. Tidak. nggak ada. Harus ada. Nah, itu dia ya, paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kemahakuasaannya ketika menghidupkan kembali hambanya yang sudah meninggal. Ya. Itu menampakkan kudrah Allah. Kudrah Allah hanya berkaitan dengan yang jaiz, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Waliyastaufu baqiyata ajalihim wa arzakihim, dan untuk mencukupkan sisa akan sisa dari ajal-ajal mereka dan rizki mereka. Berarti benar jawaban ulama. Umpama ada dua kasus, yang satu ketabrak, umpama naudzubillah ya, ketabrak sepeda, bocah lagi pedahan, mati, ajal udah habis. Yang satu lagi ketabrak kereta tapi masih hidup, ajalnya belum. Belum habis. Banyak gitu. Tapi kalau cara akal aneh gue mah. Masa timbang pakai sepeda mati, pakai kereta kagak lah, iya. Akal manusia begitu. Ya. Akal manusia. Itu ya. Kalau kata paling nggak masuk akal. Enggak sih. Ternyata kagak. Jangan dimasukin ke akal. Kalau di Medan tuh kereta motor. Tabrak kereta, nggak masuk. Sampai Astra ya. Kalau pohon tumbang membahayakan. Tapi kalau kereta bangun membahayakan. Justru kereta itu mesti Tidur. Jembatan. Nah itu aja. Nah di sini kata Syekh Nawawi, walau matu bin kidoi ajalihim lam yuhyau ila yaumil kiamati. Kalau ajalnya udah habis, ya nggak Allah hidupkan lah sampai hari kiamat, udah habis. Nah makanya Allah hidupkan lagi karena ajalnya belum habis gitu. Ketemu akhirnya jawabannya ya. Jawabannya ketemu. Selama ini kan kadang-kadang kita ter apa sih? Obsesi. Terpaku. Ya. Iya boleh lah terpaku dengan ucapan bingung gua mah. Padahal baru kemarin gua ngobrol sama dia sehat, apiat, bugar, Kok bisa? habis olahraga malah sama gua. Lah tiba-tiba gua dengar dia meninggal barusan. Lah itu dia sakitnya parah, sampai masuk infusan segala macam, masuk ruang ICU, masih hidup. Waduh. Nah ini udah manusiawi lah ya, akal secara manusiawi. Ya secara syariatnya itu tadi. Yang tadi olahraga segala macam segar bugar, tiba-tiba ada kabar dia meninggal, berarti ajalnya udah habis. Yang udah segala macam di ruang ICU tapi masih hidup, ajalnya belum habis. Sudah diponis mati. Udah vonis mati ya. Hidup. Hidup. Yang besuk sehat mati. Udah ada iya istilahnya. Iya. Sering denger ya. Batasnya udah habis. Ajar gitu. Nah, sini kejawab ya. Nah, alakum taskurun ailikai taskuru ihya'i. Maka mereka-mereka yang katakanlah mungkin kalau bahasa kita, waduh gua tadi kalau nggak begini mati gua. Alhamdulillah gua masih. Nah, itu bersyukur berarti. Harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Harus bersyukur. Mungkin katakanlah mati di sini bisa mati hakiki ya. Mati hakiki ya, harusnya nggak ada gitu ya. Tapi bisa juga pengertian mati di sini seperti kita pernah kejadian, waduh,
buat hari begini, tapi kemudian alhamdulillah. Nah, ini berarti harus bersyukur. Ya. Harus bersyukur. Belum lama kejadian mas saya. Tadi sore apa ya? Ya tadi siang sekolahan. Saya salah ngirim file. Salah ngirim file ke teman yang seharusnya file itu berisi data-data yang sudah saya isi lengkap. Ternyata yang saya isi lengkap belum saya save. Berarti kan ketika saya hapus, kehapus semua. Hilang. Ternyata yang saya kirim, yang filenya belum saya isi datanya. Udah tuh saya hampir deg-degan itu, langsung deg-degan, panas dingin, karena saya pikir waduh udah ada. Ada kabar diganti pendataannya, itu salah semua. Alhamdulillah masih ada kesempatan buat lengkapin data. Nah ini jadi sama aja bahasanya Mati dah gua. mati deh. Mati aku. Mati lah gue. Bawa cewek bini gua lewat. Itu kiamat cepet. Sampai rumah dia nggak tahu ya. Alhamdulillah hidup lagi. Tapi sampai bawa cewek ada di. Ceweknya nanya Pak Adi. Bersyukur menurut Ibnu Katsir ya, bersyukur menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip dari riwayat Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim, kullu khairin ta'maluhu lillahi fahuwa syukrun. Semua kebaikan yang kamu kerjakan karena Allah itu syukur. Berarti bersyukur itu nggak mesti kita ya Allah terima kasih ya Allah, nggak mesti begitu. Pokoknya kebaikan yang kita lakukan karena Allah itu bagian dari bersyukur. Atau bisa juga kalimat lainnya, taqwallahi syukrun. Takwa kepada Allah bersyukur juga. Ya maksudnya takwa Allah di sini mungkin mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu juga bersyukur. Maka ketika seseorang gini, katakan dia dapat obrolan. Dia tadi sebelum sholat dapat rezeki, terus dia sholat. Menurut temennya yang satu, lu belum bersyukur, lu kata dia dapat rezeki, lu belum bersyukur. Enggak, udah, justru udah. Dengan dia dapat rezeki tadi, umpama dia mau berbagi, berarti itu bersyukur ketika diniatkan karena Allah. Terus dia sholat, itu bersyukur lagi. Tambah lagi yang lain, wal amalu sholihu syukrun. Amal sholih syukur juga. Berarti banyak udah. Ya. Jadi bersyukur itu nggak mesti istilahnya lu bersyukur lu dapat nikmat dari Allah lu. Nggak mesti sesuatu yang dimaksud sama orang itu gitu ya. Jadi bersyukur itu pertama kebaikan yang kita lakukan karena Allah itu bersyukur. Yang kedua takwa kepada Allah bagian dari bersyukur juga. Dan beramal solih pun bagian dari bersyukur juga. Itu. Ya. Jadi nggak perlu ya, minimal sih emang kita kadang-kadang alhamdulillah. Nah, ini namanya syukrul lisani. Syukur secara lisan. Kalau kita berbuat baik yang melakukan anggota tubuh kan, berarti ini syukrul jawari. Syukur yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau kita sholat melakukan kewajiban-kewajiban, berarti syukrul qalbi. Syukur secara hati, yaitu melakukan sholat gitu ya. Mungkin kita mau berbagi, nah itu juga bagian dari syukur. Nah, jadi syukur itu bisa 3 ya, nggak perlu nggak perlu seperti sebagian orang bilang lu harus begini, nggak mesti begitu. Nah itu barangkali bahasan kita, materi kita pada malam hari ini. Silahkan barangkali dengan teman-teman ada yang mau dimudzakarahkan, silahkan.
Ya silakan. Berarti yang 7.000 yang diambil ini setelah yang tempo hari para sebelumnya yang sudah selesai dibunuh. Iya. Iya, benar. Berarti sisanya itu masih menyembah itu ya, anak sapi juga. Kemarin berapa yang dibunuh? 70.000. Kemarin ngitung nggak? 100 Di sini sih yang terbunuh 70.000. Iya, 70.000. Karena ada sisa. Iya, kemarin itu ada 12.000 yang tidak menyembah anak sapi. Ya kan? Terus kemudian mereka bunuh diri ya. Nah kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun maksudnya bunuh diri buat taubat ya, maksudnya buat taubat, bukan bunuh diri semata-mata bunuh diri biasa, bukan ya. Jadi bunuh diri syariat Nabi Musa itu taubat. Kalau bunuh diri sekarang bukan taubat, bukan ya. Bisa perilaku kriminal dan lain-lain. Nah kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa sama Allah, al-baqiyata ya ilahana. Ya. Sisain ya Allah, sisain. Jangan sampai semuanya Ya, habis ya. Akhirnya Allah sisain 70 orang terbaik. 70 orang terbaik. Terus ada lagi? ini kayaknya saya masih mikirin ya, Allah bisa dilihat dengan kita melihat ciptaan. Ya melihat ciptaannya dengan kasat mata, tapi hati ini kan bukan melihat wujudnya Allah kayak bukan, jadinya kan inilah keagungan Allah gitu, ininya kan Iya. kebesaran Allah itu begini gitu, ciptaan. Terus masalahnya Bahasa bisa dilihat di dunia ini, kalau yang enggak ini kan gini ya udah. Ya sekarang gini. Umpama nih pasang bilang teman-teman ntar ke rumah gua mau ada yang datang nih seorang. Umpama siapa? Umpama Pak RW dah. Terus PRW bener datang ya, PRW bener datang. Ada di dalam lah. Umpama ada di dalam, di luar ada sendalnya atau sepatunya. Terus yang tadi pasang bilang ke orang itu, PRW udah ada, terus sendalnya ada, berarti orangnya ada. Nah, Allah itu kan ada. Setiap sesuatu yang ada bisa dilihat, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala nggak perlu melihat Allahnya langsung. Dengan melihat ciptaannya berarti Allah ada. Maka pengertian Allah bisa dilihat di dunia adalah dengan melihat ciptaannya. Karena memang dalil Allah itu ada ciptaannya. Ada ciptaannya otomatis ada penciptanya. Maka ketika orang pengen lihat Allah, lihat aja ciptaannya. Berarti ada. Kalau ciptaannya ada, ya Allah ada. Gitu. Terus melihat tanpa bagaimana itu gimana? ya tanpa Nggak perlu ditanyakan udah. Udah, Melihat tanpa bagaimana. gimana udah nggak usah ditanya. Tanpa bagaimana itu bagaimana? Nggak bisa. Tanpa bagaimana? Ya udah. Makanya kata Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah rahmatal abror, dalam kitabnya Kasifatus Saja, ketika ada pertanyaan kaifa Allah, bagaimana Allah, berarti kan kalau pertanyaan bagaimana Allah sama seperti bagaimana saya bisa melihat dia, bagaimana dia begini, bagaimana dia begitu, bagaimana dia terbuat dari ini, bagaimana itu kan, bagaimana dia bisa datang ke sini, bagaimana dia bisa pulang ke sana, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa hidup lagi, bagaimana.
Nah, maka ketika ada pertanyaan kaifa Allah, bagaimana Allah? Jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti makhluknya sedikit pun. Kalau makhluk boleh kita tanya bagaimana? Bagaimana saya bisa datang ke sini? Ya, saya naik motor. Saya naik motor. Motornya masih ada bensinnya. Terus selamat, alhamdulillah, karena hati-hati. Nah, itu bagaimana saya bisa datang ke sini? Gitu. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana Allah, termasuk bagaimana Allah bisa dilihat di akhirat, jawabannya bila kayak dengan tanpa bagaimana, ya udah nggak usah ditanya lagi. Kadang kita sama orang gini, lu kok bisa sih gimana? Udah lu nggak usah pakai nanya gimana, tiba-tiba udah ada gini, ya kan? Lu bisa sih begini, udah lu nggak usah banyak nanya, gue bisa punya, gue usah banyak gimana, udah lu ikut nggak? Nggak usah tahu lah. Mulai bayar. Cuma beres kan, cuma beres. Itu untuk makhluk aja kita percaya bisa kan? Ketika dibilang nggak usah nanya gimana, udah itu gua ada, bisa, lu ikut nggak? Itu kita percaya, apalagi untuk Allah. Jadi ketika ditanya Allah bisa dilihat di akhirat, bisa, tapi bila kaifin, dengan tanpa bagaimana. Karena pertanyaan bagaimana hanya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Nggak bisa. Allah ditanya bagaimana tuh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ada pertanyaan Allah bisa dilihat, ya. Dengan bagaimana, ya? Dengan bagaimana itu? Ya nggak bisa. Ayo ada lagi. Mungkin kayak kembali ke permasalahan tadi, mensyukuri gitu kan. Jadi apakah kita yang pantas kita ucapkan apabila kita kena musibah atau keluarga kita atau kita itu, apa kita harus mensyukurinya juga. Sementara yang kita tahu adalah setiap kita mendapatkan musibah pasti nanti akan ada hikmahnya. Nah itu apa kita mengucapkannya sebelum pas pada waktu setelah kita dapat musibah atau setelahnya? Ya, oke. Jadi gini, emang ada apa namanya, ketika kita melihat orang lain selain diri kita kena musibah, itu pertama yang harus kita ucapkan untuk musibah yang menimpa orang itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi melihat kitanya, kita ucapkan alhamdulillah. Cuman ngucapin alhamdulillahnya jangan kedengeran sama dia. Takut menyinggung. Nah, iya, cukup alhamdulillah gua nggak kayak dia, alhamdulillah gua nggak kena, nah gitu, nggak apa-apa. Kalau bahasa Arabnya kurang lebih alhamdulillahilladzi afani. Jadi kalau ada tetangga meninggal tetap kita alhamdulillah. Tetep. Malaikat tepat sasaran, coba meleset. Kita yang kena. Ya. Jadi ketika orang lain selain diri kita kena musibah, kalau melihat musibahnya yang terkena orang lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah di sini sesuatu yang gak enak ya, sesuatu yang enak itu musibah. Tapi ke kitanya, alhamdulillah gua nggak kena, alhamdulillah gua selamat, alhamdulillah gua masih mendingan, nah gitu dia, ya nggak apa-apa. Termasuk kita sakit juga. Iya, maksudnya ketika umpama kita jenguk orang sakit, dia sakitnya parah, ya buat orang itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau ke kitanya, alhamdulillah gua sakitnya nggak kayak dia begitu parah. Tapi jangan kedengeran kayak sama dia. Dokternya juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dokter mah alhamdulillah terus. Ada orang sakit ya tetap dia alhamdulillah. Ya tetaplah. Ada rezeki. Bagaimanapun juga musibah untuk Iya. orang belum tentu musibah untuk yang lain. Ya. Seperti musim hujan, banjir. Mungkin yang merasa kebanjiran musibah. Tapi buat tukang cuci sofa, Gorengan. rezeki gorengan. Buat tukang es musibah hujan mulu. Pantesan berantem tuh kemarin. Gorengan tukang es. Yang ada doain panas, ada doain hujan. Nah jadi musibah itu
Kalau kita lihat ke orang yang kena, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau buat kitanya, alhamdulillahilladzi afani. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya keselamatan. Enggak kayak dia gitu maksudnya. Gitu. Bisa gitu. Kan kita juga sering begitu kan? Ketika umpama kita katakan lagi sama-sama jalan, tiba-tiba ada yang sama-sama jalan orang kena, kita nggak alhamdulillah gue selamat tuh kan. Tapi kita nggak enak ngomong di depan orang yang kenanya nggak enak. Lu ngapain gua lu? Biasa banget sih. Iya. Lu selamat gua nih. Nah. Ya. Selamat gua ada. Tapi emang kita nggak bisa pungkiri juga kadang-kadang kita jadi ini juga kalau kedengeran orang kita kena musibah. Terus orang itu kedengeran sama kita, alhamdulillah. Yang nggak kita bisa pungkiri, kesel juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kesel juga. Alhamdulillah buat kita kan. Padahal mah emang begitu buat dia dan begitu dia alhamdulillah. Iya, itu kadang-kadang lah ya, kadang-kadang kita begitu kadang-kadang. Ya ada lagi silakan. Ini tadi kayaknya mau nanya deh. Ini Pak Kiai tadi menyambung kalimat yang kalau melihat Allah di dunia dengan cara melihat ciptaannya, kemudian kalau di akhirat dengan Tanpa bagaimana cara menjaga hati kita supaya tidak terlalu jauh gitu. Karena kalau terus berpikir tapi takut kepleset gitu Pak Kiai. Maksudnya jangan terlalu jauh dari apa nih? Jadi membayangkan Bayangin ngerinya ngeri. Oh iya dah, oke. Takut kepleset kan begitu Ya. Pak Kiai. Berarti pertanyaannya simpelnya gini. Bolehkah kita memikirkan atau membayangkan Seperti apa? Itu yang zat Allah gitu ya? zatnya. Membayangkan Allah, memikirkan Allah. Nah, ini ada perkataan diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bilang, "Mahma tasawwarta bibalik, Allahu bi khilafi dalik." Kapan-kapan atau ketika terjadi sesuatu di pikiranmu, di benakmu, Allah begini, maka kenyataannya Allah tidak begitu. Mantap. Berbeda seperti yang kita Pikirkan. pikirkan, berbeda seperti yang kita bayangkan. Kita membayangkan Allah A, Allah nggak begitu. Kita membayangkan Allah B, Allah nggak begitu. Kita membayangkan Allah A sampai Z, Allah nggak begitu semua. Mahma tasawwarta bibarik, Allahu bi khilafi dalik. Apapun yang kamu pikirkan, kapanpun, dimanapun tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang kamu pikirkan. Apapun yang kamu bayangkan, Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu caranya Pak RW. Ya. Jadi ketika Pak RW terlintas, Allah begini, justru nggak begitu. Mantapnya. Itu. Lawanannya. Mungkin Allah begini, nggak begitu juga. Saat kita berpikir sepintas begitu, itu apakah kita dosa nggak pakai? Karena kita Ya, kita oke. batalkan dengan hati kita. Ya. Enggak begitu. Nah, ini ada cerita gini. Ini cerita memang ada ya, memang ada ini. Kisah seorang sahabat ceritanya gini. Saya lupa nih namanya. Jadi ceritanya ketika itu kan ada siapa sih namanya ya? Ingat gak yang untanya kemudian jadi tulang belulang terus Allah hidupin lagi? Siapa namanya ya? Ya ginilah, gini. Siapa saya apa namanya? Saya bandingkan atau umpamakan. Ya, saya bandingkan atau saya umpamakan. Nah di permasalahan ini ulama berbeda
berbeda pendapat juga sih, berbeda pendapat gini. Jadi ketika itu secara spontan dia bilang Allah hamba saya, bukan seharusnya saya hamba Allah. Dia ngomongnya Allah hamba saya, seharusnya dia bilang apa? Saya hamba Allah. Nah, kalau itu kalimat terucap spontan ya, spontanitas itu nggak jadi masalah, spontanitas ya. Tapi ketika kita sadar ya otomatis diperbaiki gitu ya, diralat ketika kita sadar. Kalau ketika sepintasnya ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika kita sadar, oh salah, astaga, nah, baru diralat. Oh saya hamba Allah, bukan Allah hamba saya gitu. Apa sih cerita siapa sih itu ya? Jadi intinya si hamba itu, untanya yang sudah tulang belulang itu apa? Allah balikin lagi, dia keceplosan. Itulah Allah hamba saya. Bukan saya hamba Allah gitu. Spontanitas ya, spontanitas. Nah, tadi juga kalimat Pak RW supaya kita nggak jauh, mungkin maksudnya jauh dari Allah ya, iya kan? Jauh memikirkannya. Oh, memikirkan jauh tentang Allah. Ya itu tadi jawabannya berarti. Mengandai-andai. Mahmata sawarta bibalik, Allahu bi khilafi dzalik. Ya, ketika kita berpikir, membayangkan di pikiran kita atau di benak kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, di sini makanya gini. Ada itu di surah apa ya? Coba tolong dicari deh. Waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Kalimat ayatnya waja'a rabbuka. Coba tolong dicari itu ayat berapa, surah apa? Waja'a rabbuka. Nih, Al-Fajr. surah Al-Fajr. ayat 22. iya. Coba waja'a rabbuka, terjemahkan. Waja'a rabbuka. Wal malaku safan. Arti terjemahin. Dan datanglah Tuhanmu. Nah udah. Waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu. Sekarang gini. Ja'a Abdul Mukmin. Datang Abdul Mukmin. Yang datang siapa? Ya saya kan. Nah sekarang ketika ayat itu waja'a rabbuka, datang Tuhanmu, Allah yang datang. Nah, maka kemudian ulama mentafsirkan waja'a amru rabbika, datang perintah Tuhanmu. Nah makanya kita sering ngomong gini, lagi kumpul nih ya, noh panggilan Allah noh, lo panggilan Allah dicuekin, panggilan manusia aja lo. Nah ini maksudnya panggilan Allah apa nih? Bukan panggilan Allah manggil seperti kita manggil, woi sholat tuh sholat, bukan. Tapi panggilan Allah maksudnya panggilan perintah Allah, begitu. Ya, paham ya? Nah ini kita kadang-kadang begitu. Itu harus diperjelas ya. Ada 3 panggilan. Panggilan umroh, panggilan kematian, panggilan adzan. Nah, ya kan? Ini bener ini mah 3 panggilan kan? Nah, ketika memahami panggilan azan, panggilan sholat, kan kita begitu kadang kan? Lo panggilan Allah dicuekin, panggilan orang aja lo buru-buru. Apa tuh maksudnya panggilan Allah? Kan kalau nggak dijelasin sama, mungkin sebagian orang bingung kan? Bisa kemungkinan dia pahami panggilan Allah, panggilan orang. Oh sama nih, sama-sama manggil kan gitu. Iya kan? Nah, maksudnya panggilan Allah adalah panggilan perintah Allah. Gitu ya. Jadi dalam surah Al-Fajr ayat 22, waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu. Jangan dipikirkan oh Allah datang jogrogannya. Jangan. Allah datang zatnya, bukan. Tapi ja'a amru rabbika.
datang perintah Tuhanmu gitu. Nah makanya azan sering disebut panggilan Allah, berarti maksudnya panggilan perintah Allah, kewajiban untuk melaksanakan sholat, begitu ya. Panggilan kematian, emang kematian bisa manggil? Panggilan umroh gimana tuh? Saya lagi berdoa pada Kalau panggilan umroh itu ada apa namanya, ada hadis menjelaskan ketika kita masih di alam ruh, kalau kita nyaut panggilan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim disuruh teriak sama Allah di Jabal Abi Kubais. Jadi Nabi Ibrahim satu, Allah suruh teriak, wa adzin fin nasi bil hajj. Udah Ibrahim, lu teriak dah di Gunung Abi Kubais. Bahasanya diterjemahkan ya, bahasanya saya teriak apa nih Allah? Lu panggil orang biar seluruh dunia pada nyaut. Kata Nabi, gimana lo, suara siapa nih? Udah lu mah teriak aja, masalah sampai nggak sampai gua yang nyampein. Oh ya udah. Nah di situ kemudian kata ulama, orang yang melakukan umroh atau orang yang melakukan haji, berarti ketika di alam ruhnya dia menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim umpama labbaik Allahumma labbaik, berarti di sono dia jawab labbaik Allahumma labbaik. Kalau dia jawab sekali, ya pergi sekali. Kalau dia perginya berkali-kali, berarti ketika itu dia jawabnya berkali-kali. Nah sekarang Pak RW jawab gak waktu itu dalam ruh? Lain toilet. Pak RW Pak Kiai. Panggilan kerja bakti. Paling kerja bakti gak keluar ya? Keluar. Kayaknya Pak Manto jawab. Ya. Cuma sekali. Jadi orang yang pergi umroh, siapapun orang yang pergi haji, maka berarti ketika di alam ruhnya dia menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Ya, kalau dia perginya sekali berarti jawabnya sekali. Kalau dia umpama tadi udah mau pergi, nggak jadi, berarti dia ketika itu mau jawab Nggak nggak jadi. jadi. Nggak baik lah. Lagi pakai gak jadi sih jawabnya, orang mau jawab aja terusin. Sini ini sepotong. Bener doang. Makanya nggak jadi. Ya, itu panggilan umroh, panggilan haji. Kalau panggilan kematian, panggilan apa? Malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa siapa nih? Yang nyawa dia tuh yang mati, meninggal gitu berarti. Ya. Ini perlu diperjelas ya. Perlu diperjelas bagaimanapun. Karena biasanya manusia itu memahami, biasanya manusia itu mengerti dengan yang dia lihat secara langsung, dengan yang dia dengar saat itu. Jarang yang mengelola dulu ya. Jarang yang mengelola dulu, jarang yang ini maksudnya apa nih? Oh mungkin begini. Itu jarang yang begitu. Ya, mencerna gitu ya. Jarang yang mencerna karena oh begini gitu. Wajah buka datang Tuhanmu. Oh berarti Allah jogoronnya datang nih. Gitu kan? Enggak, bukan. Tapi wajah amru rabbika, datang perintah Tuhanmu. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami mudzakarah kita pada malam hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari saya, apabila ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya baik buruk benar salah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara etika, secara moral, secara akhlak yang tidak baik, yang salah dari diri kita masing-masing. Yang baik dan yang benar diantaranya tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin sadatin ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.